Nah, video ini merupakan D ke-6, tetapi bagian yang kedua, yaitu dengan judul materi saya gaptek. Jadi D ke-6 ini ada 2 macam judul. Anda harus mempelajari 2 ya, yaitu yang pertama omset heksagon 3 dan yang ini adalah saya gaptek. Omset heksagon 3 ada di video sebelum ini. Oke? Bapak Ibu, seringkali saya hadapi orang yang mengatakan bahwa dirinya gaptek. Pertama, orang tersebut tidak mau belajar sama sekali karena dia merasa kalau dirinya itu gaptek. Yang kedua, orang itu mau belajar tetapi dia tidak yakin kalau dia itu bisa sukses. Jadi belajarnya itu hanya coba-coba saja. Barangkali senang, barangkali menarik, barangkali di antara pembelajaran itu ada hal-hal yang dia suka, maka dia memberanikan diri untuk belajar. Tetapi dalam dirinya, dia sudah mengklaim bahwa saya gaptek. Nah, orang jenis yang ketiga adalah orang yang tahu kalau dia itu gaptek, tetapi dia tahu juga bahwa dengan belajar, dia bisa nggak gaptek lagi. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai Anda itu adalah jenis orang yang pertama dan orang yang kedua. Tetapi saya berharap Anda semua adalah orang yang jenis ketiga. Anda merasa kalau Anda gaptek, tetapi Anda juga tahu kalau Anda belajar, maka Anda tidak gaptek lagi, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan gaptek itu adalah orang yang gagal teknologi. Nah, dalam trading forex itu memerlukan teknologi-teknologi yang begitu beraneka ragam, kemudian kita gabungkan jadi satu, maka hasilnya adalah Anda bisa melakukan trading forex. Bapak Ibu, sebetulnya gaptek itu disebabkan karena apa? Gaptek itu disebabkan karena Anda belum pernah tahu caranya. Anda belum pernah melakukan. Anda belum pernah melakukan dan mengulang. Tetapi kalau Anda sudah tahu caranya, kemudian Anda lakukan, kemudian Anda ulang, dan ulang, maka Anda sudah tidak gaptek lagi. Karena Anda jadi hafal dan Anda jadi bisa. Jikalau Anda sudah pernah belajar sesuatu, terutama di trading forex, tetapi Anda tidak mengulangnya, Anda tidak hafal, akhirnya Anda lupa dan Anda tidak bisa lagi. Dulu saya bisa, sekarang saya tidak bisa karena lupa. Itu bukan berarti Anda ini adalah orang yang gaptek. Anda hanya perlu mengulang sampai hafal. Karena Anda tidak hafal dan Anda lupa. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memandang orang yang kelihatannya lihai, pinter trading forex, tidak gaptek, ngerti teknologi A, B, C, D, wah Anda kagum. Kok saya nggak bisa seperti itu? Bapak Ibu harus tahu bahwa apa yang dijalani orang itu adalah sebenarnya sama dengan apa yang dijalani oleh Bapak Ibu. Kenapa orang itu kelihatan mahir? Karena orang itu pertama dia cari tahu caranya, dia belajar, dia praktek, dia mengulang dan dia hafal. Makanya sekarang dia kelihatannya lihai karena dia udah terbiasa, dia sudah hafal, Bapak Ibu, ya. Jadi yang perlu ditanamkan dalam pikiran Bapak Ibu saat ini adalah jangan mengklaim bahwa Anda itu gaptek dan akan seterusnya gaptek dan tidak bisa berubah. Itu harus dibuang jauh-jauh dari pikiran Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang pikiran yang baru harus diisikan dalam diri Bapak Ibu bahwa saya ini hanya belum tahu caranya. Makanya hari ini saya belajar dan belajar. Oke? Orang yang gaptek tetapi dia tanpa memiliki keinginan untuk tahu caranya, maka orang itu akan jadi orang yang tidak
bisa berkembang. Dia hanya berdiri di tempat saja, di tempat yang sama, tidak bisa berkembang. Kalau hari ini dia tidak bisa trading forex, dia hanya ngikut orang saja, dia hanya percaya sama omongan orang saja, dia hanya pakai robot dan tidak mau mengerti robot itu apa, dia hanya pasrah sama orang yang masangin robot, dia hanya mau tahu beres semua dengan alasan saya sibuk, tidak ada waktu, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Maka orang itu tidak akan berkembang. Justru orang itu akan mengalami kemunduran demi kemunduran. Kita sebagai manusia itu harus bergerak dan berubah menuju hal yang lebih baik, mengikuti tren saat ini yang sedang terjadi. Maka orang yang tidak mau belajar, tidak mau berkembang, tidak mau cari tahu caranya, dia akan menjadi orang yang terbelakang dan ketinggalan. Contohnya sekarang di masa pandemi, semua sudah beralih ke bisnis yang namanya online, yang tidak harus ketemu dengan orang, yang bisa dilakukan di jarak yang jauh. Bersyukur sekali hari ini Anda mau belajar, Anda mau berubah, Anda mau tahu caranya. Oke? Nah, Bapak Ibu, orang yang sudah ketinggalan tentunya dia akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Karena dunia ini berubah, tren ini berubah. Hal-hal yang sudah lalu, yang sudah lama, hal-hal yang sudah kuno dan tidak dipakai lagi, tetapi Anda tetap memakai dan mempertahankannya, maka Anda akan mengalami yang namanya kesulitan demi kesulitan, Bapak Ibu. Ya. Kalau hari ini Anda masih harus cari telepon koin, ya sudah nggak ada ya, telepon umum koin. Mungkin Anda bisanya cuma pakai telepon umum koin. Coba Anda cari di seluruh Indonesia, masih adakah yang menggunakan telepon umum koin? Tidak ada. Anda tidak mau maju, Anda tidak mau berkembang. Sekarang sudah zamannya pakai handphone. Handphone sudah bukan handphone yang lama, yang kuno. Sekarang sudah ada WhatsApp, ada Telegram. Tetapi Anda tidak mau maju. Anda maunya HP yang lama itu yang cuma bisa buat ngomong sama SMS. Anda akan merasa kesulitan hidup di dunia yang selalu bergerak dan setiap detik selalu ada perubahan. Hanya gara-gara Anda mencap diri Anda adalah gaptek. Saya tidak mau belajar. Saya tidak mau berkembang lagi. Saya tidak ingin tahu caranya. Bahkan ada orang-orang tertentu, ya, ketika dikasih tahu, kita hanya menyebut saja sesuatu, dia langsung menolak. Enggak, saya enggak mau. Saya enggak ngerti. Saya enggak tahu caranya. Udah langsung di counter, Bapak Ibu. Ya. Dan orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, dia enggak akan punya rasa percaya diri. Rasa percaya dirinya kurang. Dan dia akan tersisih dalam pergaulan. Dia akan tersisih, ya, menuju ke orang-orang yang sekelompok, yang sepikiran dengan dia. Dan orang yang berkumpul dalam tanda petik, ya, orang-orang bodoh akan berkumpul dengan orang-orang bodoh, maka dia akan menjadi lebih bodoh lagi, ya. Harusnya kita ini mau berkembang. Kita ini mau bergaul dengan orang-orang yang lebih pintar dari kita, supaya kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang ada pada orang-orang pintar itu dan kita ikut menjadi pintar. Nah, sekarang kita mau cari sebabnya, Bapak Ibu. Kenapa ada orang-orang yang gaptek? Ya, kenapa ada orang-orang yang tidak ingin tahu caranya? Ya, terutama dengan trading forex ini. Ibu ya, Bapak Ibu kan belajar trading forex. Nah, ada orang-orang itu yang nggak mau. Buktinya ketika Ibu Yani memberikan satu program, meskipun gratis, orang itu nggak mau. Hanya orang tertentu aja yang mau, ya. Karena apa? Karena yang pertama, dia berada di dalam zona nyaman. Dia tidak mau belajar, tidak mau tahu caranya karena dia merasa tidak penting. Dia sudah berada di dalam zona nyaman,
dengan cara begini dia merasa nyaman, dia merasa bisa hidup, dia merasa tidak perlu ada perubahan apa-apa lagi, bahkan dia takut dengan perubahan tersebut karena akan mengoyak zona nyamannya itu. Nanti kalau saya berubah, saya sudah tidak nyaman lagi. Oke, Bapak Ibu? Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada berbagai macam alasan. Karena dia merasa kurang pede, ya, mungkin daya tangkap, daya pikirnya, ya, mungkin di masa lalunya, di lingkungannya, dia sudah mendapatkan klaim bahwa kamu ini nggak pinter. Nah, karena banyak juga orang yang hadap ke saya, dia mengatakan saya ini orang bodoh Bu, saya nggak bisa. Nah, klaim-klaim semacam itu tidak benar Bapak Ibu. Segala sesuatunya itu pasti bisa dipelajari. Tidak ada orang yang bodoh, karena dia ini hanya kurang belajar saja. Ya, jadi dia tidak tahu. Saya yakin jika Anda normal, ya, otak Anda normal, Anda pasti bisa belajar apapun. Lain cerita dengan bakat dan tidak bakat, ya. Nah, kalau orang bakat itu belajarnya bisa lebih cepat untuk buat dia bisa. Tetapi kalau orang itu tidak bakat, mungkin belajarnya lebih butuh waktu yang lebih lama dan hasilnya sedang-sedang saja. Kalau bakat mungkin hasilnya bisa istimewa, belajarnya sebentar saja, daya tangkapnya tinggi. Nah, mungkin ada orang-orang yang daya tangkapnya itu kurang cepat. Kemudian dia terlalu cepat mengklaim bahwa dirinya ini adalah orang yang bodoh. Nah, itu dibuang. Anda tidak bodoh. Anda tidak bodoh. Anda butuh lebih banyak belajar, itu saja. Oke? Kemudian ada orang-orang gaptek tidak pengen tahu karena dia itu memiliki rasa malas yang sangat besar. Nah, ini karena kebiasaan. Udah biasa males, maunya dia yang mudah, yang gampang dan dilayani orang. Nah, ini harus dibuang. Nomor 1, Anda harus menyadari di titik mana kelemahan Anda. Oh, saya ini orangnya malas belajar, malas untuk melakukan ini dan itu, saya harus dilayani. Nah, ketika Anda trading forex pun, Anda maunya yang selalu dilayani. Trading dengan robot, Anda maunya dilayani, pokoknya yang terima beres. Boleh nggak? Ya boleh untuk orang-orang yang nggak mau belajar sama sekali. Tapi kan Anda di sini tujuannya adalah belajar, ya. Trading forex manual, maunya nggak mau analisa, maunya hanya beli sinyal. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau Anda beli sinyal, ya Anda nggak bisa analisa. Kan harus milih. Anda pilih diri Anda itu akan menjadi seperti apa. Itu adalah pilihan Anda sendiri. Nah, hari ini Anda memutuskan untuk saya mau belajar. Terus Anda masih punya pikiran saya ini gaptek. Maka saya memberitahu kepada Anda, kalau Anda itu tidak gaptek, Anda hanya perlu melangkah, take action, saya belajar. Nah, seperti itu, ya. Jadi, orang yang malas, orang yang memiliki satu keyakinan kalau daya pikirnya ini kurang memadai, itu dia akan menjadi gaptek yang dia klaim dalam dirinya, ya. Kemudian apalagi? Lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang tidak mendukung itu juga akan membuat orang ini menjadi gaptek dan tidak tahu caranya. Oleh karena itu Bapak Ibu, selalu saya tanyakan sebelum Anda belajar, ada kuisnya. Kuisnya kan tanya, siapa yang setuju kalau Anda ini trading forex? Siapa yang mendukung Anda kalau Anda ini trading forex? Oke, ada yang jawab istri, suami, mendukung semua. Oke? Kemudian siapa yang tidak mendukung? Karena dukungan ini sangat penting untuk Anda belajar. Kalau Anda tidak didukung, misalkan saja ada seorang anak yang udah mulai dewasa, ya, udah 17 tahun ke atas, udah punya KTP, dia pengen ambil SIM, dia mau belajar naik motor. Nah, tidak ada dukungan. Jangan, nanti kecelakaan. Jangan, mama takut, papa takut, nanti kamu bahaya kalau nyetir motor.
dan lain sebagainya, atau sudah pernah mencoba kemudian dia pernah nabrak, jatuh masuk ke selokan, akhirnya luka semua, kemudian orang tuanya menakut-nakuti, ya, sehingga dia itu trauma, ya. Jadi lingkungan yang tidak mendukung itu bisa mengakibatkan orang tersebut trauma. Orang belajar forex nyediain waktu, kan ada yang komitmen 3 jam, 2 jam sehari untuk belajar. Oke, nah ketika belajar digangguin aja, tidak ada lingkungan yang mendukung sehingga dia nggak punya waktu belajar. Ya akhirnya, aduh nggak usah belajar, saya nggak tahu caranya, nggak apa-apa ya. Akhirnya dia jadi orang yang gaptek terus. Ya, apalagi kalau sudah trauma, belajar belum sempurna, dia praktek, kemudian mengalami hal yang buruk, kecelakaan, naik motor, ditakut-takutin, akhirnya seumur hidup takut naik motor. Jadi ya udahlah, saya nggak bisa naik motor, nggak apa-apa. Baru belajar trading, mengalami kerugian, dimarahi mati-matian. Ya, kalau seorang anak mungkin dimarahin sama mama papanya, kamu itu nggak usah trading-tradingan, sekolah aja yang bener, kuliah aja, nanti udah besar nggak usah jadi trader. Trader itu bahaya, ditakut-takutin Bapak Ibu ya. Kalau suami ditakut-takutin istri, dimarahi mati-matian. Kalau istri ditakut-takutin suami, dimarahi mati-matian, ya seumur hidup dia nggak bisa trading, dia akan jadi orang gaptek seumur hidup Bapak Ibu. Ya. Kemudian Anda bisa dikatakan gaptek dan tidak mau tahu caranya hanya gara-gara Anda kurang mengenal apa yang akan Anda pelajarin ini. Jadi akhirnya Anda berprasangka yang salah Bapak Ibu. Prasangka yang salah itu membuat orang tidak berani melangkah. Ya, karena dia menganggap ketika dia mendekat, ketika dia melangkah, ketika dia mulai belajar, dia akan masuk ke dalam masalah yang lebih besar. Karena tujuan Anda belajar, tujuan Anda tidak gaptek, tujuan Anda tahu caranya adalah untuk menuju hal-hal yang lebih baik. Tetapi Anda berprasangka buruk. Kalau saya belajar itu, saya akan mendapat hal yang lebih buruk dari sekarang. Jadi saya menutup diri. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Ada hal lagi, karena Anda tidak memfasilitasi ya proses belajar itu dengan baik. Ya, jadi ada orang-orang yang pernah mencoba untuk belajar, tapi dia berhenti di tengah jalan. Sebabnya apa? Nah, itu Bapak Ibu. Tidak ada fasilitas yang pertama. Kedua, tidak ada mentor. Jadi Anda belajar-belajar dengan maunya sendiri saja. Keliru-keliru, akhirnya capek sendiri, memakan waktu yang banyak. Akhirnya Anda merasa ini sulit, akhirnya Anda berhenti. Tidak ada fasilitas atau tidak ada mentor. Apalagi sih fasilitasnya? Misalkan kalau Anda belajar trading forex tapi Anda nggak punya HP Android, ya gimana? Anda belajar trading forex di Koper Gading ini bersama saya Yani Cahya, ya, -20 MTZ. Tapi Anda nggak punya Telegram, bagaimana Anda bisa belajar? Tidak ada fasilitas yang memadai. Ya, diajarin bikin Telegram, nggak punya HP-nya. Terus gimana? Nggak ada fasilitas. Akhirnya hal-hal tersebut akan menghalangi dan akan membuat Anda menjadi gaptek seumur hidup. Semakin Anda gaptek, semakin Anda klaim Anda gaptek, semakin Anda nggak mau tahu, semakin Anda malas, semakin Anda nggak bisa, semakin Anda ketinggalan, dan itu akan merubah nasib Anda. Yang sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa memberikan satu modal yang sama kepada kita semua pada saat kita lahir, yaitu kemampuan di dalam otak Anda masing-masing. Tetapi Anda sendiri dalam menjalani, Anda memberikan keputusan-keputusan yang salah, sehingga Anda menjadi orang yang terbelakang, ya, ketinggalan, seperti itu. Anda harus memberikan waktu yang cukup Bapak Ibu. Benar-benar ini modal yang utama ketika Anda belajar.
Kalau Anda sudah komitmen 1 hari 2 jam, ya lakukan, belajarlah. Apapun mengenai forex, ya. Kemudian kalau Anda udah memberikan waktu, misalkan nggak harian karena Anda orang yang sibuk, saya 1 minggu 1 kali saya kasih waktu 3 jam, boleh, ya. Karena Anda adalah orang bisnismen, punya pekerjaan lain selain Anda belajar forex, punya bisnis lain. Bapak Ibu, cara belajar di Koper Gading MTZ ini itu memang 30 hari 30 hari Anda belajar trading untuk siap menjadi calon-calon trader. Tetapi bukan berarti 30 hari ini benar-benar diterapkan untuk masing-masing orang dengan saklek ya, dengan kaku bahwa harus setiap hari Anda belajar selama 30 hari, enggak seperti itu. Jadi yang dimaksud 30 hari ini adalah materinya adalah 30. Nanti Anda bisa pelajari satu kapanpun Anda ada waktu dan bikin komitmen, dan yang paling penting konsisten. Misalkan 1 minggu 1 kali atau 2 kali, atau bahkan yang punya waktu lebih, misalkan para pensiunan itu bisa memberikan waktu setiap hari, boleh gitu loh. Jadi nanti selesainya nggak harus barengan antara murid satu dengan murid yang lain ya, member satu dengan member yang lain nggak harus barengan, tapi kita belajarnya memang berbarengan di Telegram ya. Ikutin semua arahan-arahan saya, semua audio, semua video ya, semua postingan-postingan baik berupa form, gambar, PDF dan lain sebagainya. Anda lihat semua dan tanyakan ya, kita interaktif, tanyakan kalau ada hal yang tidak jelas. Itulah proses belajarnya Bapak Ibu ya. Jadi Anda harus memberikan waktu yang cukup, memberikan fasilitas yang diperlukan. Apapun itu, misalkan trading dibutuhkan laptop karena tradingnya manual, ya harus disediakan laptopnya. Nah, ini harus ada kuota internet. Ya harus disediakan kuota internetnya. Jangan sampai saya nggak punya internet. Nah, belajarnya akan tersedat-sedat Bapak Ibu ya. Fasilitas itu sangat diperlukan. Nah, kemudian kembali lagi ada yang namanya kemampuan diri Bapak Ibu. Ya, kemampuan diri ini kalau kurang memadai. Jadi ada orang-orang tertentu mungkin cara berpikirnya saya sendiri kurang mendalami ya. Jadi dia itu kalau diajarin tuh nggak nangkep. Nah ini kan pasti ada hal-hal di balik itu yang sangat panjang sekali ya ceritanya itu, sehingga menjadikan satu pribadi itu yang sulit nangkep. Nah kita nggak mau mengorek-ngorek sampai terlalu dalam, tetapi singkatnya adalah ketika memang Anda memiliki satu pemahaman yang kurang bisa cepat untuk nangkep orang berbicara, orang ngajar, ya edukasi Anda nggak bisa nangkep. Nah itu lain cerita Bapak Ibu. Ya, kalau sampai ada di antara Anda yang seperti itu, Anda jangan berkecil hati, karena belum tentu hal itu benar-benar adalah bahwa Anda ini memang nggak pinter, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa jadi karena Anda sudah terlalu lama berada di zona nyaman sehingga pikiran kita ini tumpul karena kurang diasah, karena kurang dilatih ya. Kayak kalau kita udah lama nggak pernah berenang, maka pertama kali berenang itu akan kaku semua ya, padahal bisa berenang. Seperti orang yang nggak pernah nyetir mobil, walaupun dia udah nyetir mobil ya, tapi dia tidak terasa, dia lama akan menyesuaikan lagi. Apalagi biasanya nyetir mobil kecil tiba-tiba harus jadi mobil yang besar, bentuknya beda, caranya beda, bukan berarti nggak bisa ya. Anda harus lebih sabar. Nah, ini masuk di dalam integritas, karakter. Ya, karakter seorang trader. Anda harus lebih sabar. Supaya apa? Supaya pelan-pelan nanti Anda akan terbiasa dengan belajar, Anda akan terlatih dan Anda akan bisa. Yakinlah bahwa Anda akan bisa. Anda pasti bisa.
Nah, memang butuh waktu lebih lama daripada orang-orang yang lebih cepat nangkep, Bapak Ibu ya. Orang yang cepat nangkepnya itu belajarnya lebih cepat. Orang yang nggak cepat nangkepnya itu belajarnya lebih lama. Dan jangan Anda keburu klaim diri Anda, saya ini gaptek, saya ini bodoh, pasti nggak bisa. Keliru, Bapak Ibu. Anda harus sabar, Anda harus mencoba terus, Anda harus jalani prosesnya, ya. Tetapi Bapak Ibu, hal ini juga tidak bisa berlarut-larut. Karena di dalam trading forex ini ada begitu banyak solusi, ya. Kita bisa dapetin duit. Tujuan utama Anda adalah sukses. Sukses secara finansial itu tidak bisa dipungkiri, ya. Jadi mata kita tertuju bagaimana saya bisa sukses finansial melalui dunia forex ini. Kalau memang benar-benar Anda sudah coba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali sampai Anda akhirnya merasa ini terlalu lama dan terlalu berlarut-larut, ya memang harus di stop. Tidak bisa berlarut-larut, bukan berarti Anda tidak mau belajar, tetapi Anda harus mensortir apa yang Anda tidak bisa. Ya, itu harus di shortcut. Saya bilang harus ada jalan pintasnya, harus ada solusinya supaya Anda bisa mendapatkan percepatan finansial. Tetapi percepatan finansial ini dengan solusi yang saya katakan bukan berarti melemahkan semangat Anda untuk belajar, karena itu keliru. Ya, karena kalau sebenarnya Anda ini mampu tapi Anda melemahkan semangat Anda untuk belajar, Anda hanya mau shortcut, kembali lagi Anda akan menjadi orang yang terbelakang, ketinggalan, akan mengalami kesulitan, rasa percaya diri kurang, pergaulan juga akan tersisi. Kenapa? Karena Anda hanya menggantungkan hidup Anda pada orang lain. Jadi maksud saya shortcut di sini bukan berarti Anda membuang semua yang perlu Anda pelajari, tetapi Anda buang hal-hal yang memang Anda tuh sudah pasti nggak bisa melakukannya. Ya, nah sementara Anda nggak bisa melakukannya, Anda bisa pakai cara shortcut. Misalkan Anda nih kepingin jadi seorang trader, pengen dapetin duit dari trading forex, tapi Anda belum belajar A, B, C, D, E, F, G, masih benar-benar minus, nggak ngerti apa-apa. Oke, supaya Anda bisa cepat melangkah trading forex, Anda cari tahu satu bagian aja. Misalkan, saya mau tahu robot forex dulu. Itu yang lain diminggirin dulu. Shortcut namanya. Saya mau tahu robot forex dulu. Oke. Oh, ternyata robot forex itu seperti ini. Oke, saya mau belajar robot forex dulu. Oke. Anda belajar robot forex dulu dan Anda trading, Anda dapat hasil, Anda senang, sambil jalanin prosesnya Anda juga belajar trading manual. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi nggak buang waktu. Nggak berlarut-larut, nggak terlalu lama. Take action itu adalah langkah pertama. The first step adalah take action. Anda berani untuk take action. Maka saya selalu katakan take action. Berulang-ulang saya katakan seperti itu. Orang saya nggak ngerti apa-apa kok disuruh take action. Cari tahu satu bagian dulu. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan terlebih dahulu. Jangan menunggu Anda bisa semua. Ya, misalkan Anda kesulitan untuk belajar robot forex. Cari satu bagian, cari perusahaan yang legal, cari perusahaan produksi robot yang baik, ownernya jelas, historinya bagus. Udah deh, percayakan dulu sama dia. Oke, jalanin robotnya. Nah, sambil jalanin robotnya, Anda belajar. Jadi Anda balik, Anda mulai dari apa yang bisa Anda mulai dahulu. Ya, jangan tidak action sama sekali. Nah, sampailah satu saat Anda sudah tahu secara keseluruhan dan Anda tahu kelebihan Anda, perkuat kelebihan Anda, dan Anda tahu kelemahan Anda. Nah, ketika Anda tahu ada kelemahan di situ, Anda harus cari solusi. Oh, saya lemah di sini. Oh, saya ini lemah dalam hal misalkan
hitung-hitungan money management. Oke, gimana caranya saya supaya bisa? Nah, itu nanti Anda cari solusi. Misalkan ketika harus ngitung money management, saya mau dibantu oleh Ibu Yani. Nah, tapi yang lain-lainnya bisa. Oke, setiap kali hitungan money management kita bantu untuk sementara waktu. Tetapi Anda tetap mau berkembang. Anda tanya terus, Anda komunikasi terus, kok bisa segitu ya Bu Yani lotnya? Gimana cara ngitungnya? Itu Anda pelajarin terus. Tetapi bukan berarti saat Anda belajar, Anda harus nungguin nggak take action. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Anda harus mau belajar menjalani prosesnya dengan tekun. Saya yakin Anda pasti bisa. Ya, Anda pasti bisa. Percaya saja. Anda bukan orang yang gaptek, Anda hanya nggak tahu caranya, dan Anda harus cari tahu caranya dengan cara belajar. Oke, sekarang mari kita akan merenungkan masing-masing ya. Dari diri kita, Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu pejamkan matanya sekarang, kemudian ngomong dengan dirinya sendiri. Ya. Self talk ya, ngomong sama dirinya sendiri. Saya bukan orang gaptek. Selama ini jika saya mengklaim saya gaptek, saya salah. Saya bukan orang gaptek. Saya tidak mau gaptek. Saya adalah orang yang cerdas. Saya adalah orang yang mau belajar dan saya mau tahu caranya. Saya bukan orang gaptek. Selama ini hanya tidak tahu caranya. Hari ini saya mau semangat belajar. Belajar dan belajar. Oke? Tanamkan dalam pikiran Anda. Bapak Ibu sekalian ya. Saya bukan orang gaptek, saya hanya tidak tahu caranya. Dan hari ini saya mau berubah, saya mau belajar supaya saya tahu caranya. Oke Bapak Ibu, paham semua ya? Terima kasih dan saya doakan semoga proses belajar Anda ini lancar-lancar sampai Anda sukses ya. Terima kasih, salam sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.